Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Setiadi, saya peserta BIMTEK Master Penguji tahap 2. Di video ini saya akan memaparkan SKL Jenjang 3 Pengajar Musik KKNI. Saya sedikit mau memberikan atau sharing atau memberikan gambaran tentang khususnya tentang seni musik. Di musik untuk teori tidak pernah dan tidak akan ada perubahan untuk teorinya. Contohnya misalkan do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 nada ini, do, re, mi, fa, sol, la, si ini tidak akan berubah sampai kapanpun. 7 nada utama. 7 nada utama di semua tangga nada. Misalkan C mayor juga ada unsur, ada formasi do, re, mi, fa, sol, la, si. Misalkan G mayor pun juga ada unsur do, re, mi, fa, sol, la, si, A mayor dan seterusnya. Ini tidak akan pernah berubah dan tidak akan ada perkembangan teori baru tentang musik. Maksud saya SKL musik yang lama, jenjang 3 pengajar musik maupun jenjang 2 pemain musik, jenjang 3 pengajar musik, jenjang 3 penampil musik, jenjang 4 pengajar musik dan jenjang 4 penampil musik, 5 SKL dari LSK Musik isinya sudah update. SKL 5 SKL ini kami buat sekitar tahun 2020 dan masih kami gunakan hingga saat ini. Untuk ujian masih kami gunakan. Isi dari SKL lama itu sudah cukup update pada saat itu sampai sekarang. Sudah memuat perkembangan-perkembangan dari 2020 sampai 2026 sudah ada termuat semua di SKL yang lama. Perkembangan yang kali ini yang akan saya usulkan di usulan profil lulusan baru dan usulan terutama untuk usulan profil lulusan baru di instrumen di analisis ya, dokumen SKL. Perubahannya dari SKL lama ke SKL baru tidak ada perubahan apapun, tidak ada pergantian apapun, hanya ada penambahan, itu pun sedikit. Saya mau menambahkan juga atas dasar apa saya menambahkan sedikit ya, karena SKL lama itu sudah lengkap mencakup semuanya dan update semuanya sampai sekarang ini selama 6 tahun itu sudah mewakili kemajuan dan progres dari bidang musik. Kemudian untuk yang baru sekarang dasarnya saya menambahkan komponen baru di SKL yang baru, usulan yang baru adalah berdasarkan saat ini merebak atau sedang ada fenomena yang dibilang AI. Fenomena AI ini saat ini benar-benar menjadi unsur dasar saya untuk membuat semua usulan di profil lulusan baru. Karena AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ya, kecerdasan manusia buatan istilahnya, itu ada di semua bidang, ada di semua lini yang berhubungan dengan komputer atau digital. Nah, khususnya untuk musik, seni musik, seni film, desain, akuntansi, bahkan mungkin semua bidang yang pengerjaannya melalui komputer atau melalui digital atau online, itu semua tersentuh oleh AI atau Artificial Intelligence ini. Khususnya musik. Di musik ada situs atau software atau aplikasi AI yang memungkinkan orang yang tidak punya bakat musik atau orang yang tidak punya kompeten musik sama sekali bisa membuat sebuah karya hanya dengan mengetik atau menulis di prompt. Ya, itu semacam perintah. Cukup dengan ngasih perintah aja lagu jadi. Nah, fenomena AI ini untuk di musik ini beberapa tahun belakangan ini lumayan menjadi tantangan saya untuk terutama untuk yang hubungannya dengan uji kompetensi LSK Musik. Ini menyangkut masalah kompetensi. Ini tantangannya adalah yang tidak kompetensi nantinya karena ada AI pun bisa berkarya. Maksud saya itu. Yang tidak kompetensi ya, bahkan yang tidak bisa bermain musik pun bisa membuat karya melalui AI. Kebetulan saya sekarang itu masih menjadi ketua LSK Musik, jadi secara personal saya sangat memikirkan soal ini. Saya anggap ini adalah tantangan bagi pengajar, karena ini hubungannya dengan jenjang 3 pengajar musik. Bagi pengajar mungkin ada tambahan yang tadi saya bilang, tidak ada perubahan dari SKL lama.
SKL baru adalah sifatnya lebih sedikit tambahan aja, adalah bidang keahliannya mungkin untuk sebagai pengajar ada tambahan di unit kompetensinya, di elemen kompetensinya, dan di indikasi kelulusannya adalah pengajar memiliki kemampuan untuk mengembangkan keahlian bermusik melalui digital dan merekam atau membuat karya melalui digital. Di musik, rekaman itu melalui software yang kita bilang adalah media rekamannya adalah kita bilang DAW atau Digital Audio Workstation. DAW itu kalau di musik sekedar informasi aja, ada yang merek Pro Tools, ada yang merek Cubase, Nuendo, Studio One dan lainnya, GarageBand. Nah, mereka ini semua disebut DAW. Kita ngerekam melalui software tersebut. Tapi kalau AI enggak melalui itu. Kita ngetik, kita perintah jenis musiknya ini, genrenya rock, ininya pop, piano, pakai ini, vokalnya seperti ini, vokalnya mungkin wanita, kemudian lagunya seperti ini, liriknya seperti ini, jadi. Nah, ini yang menjadi yang saya tadi bilang sebut tantangan. Jadi terutama pengajar ya, karena dari pengajar ini murid akan lulus seperti apa itu adalah tanggung jawab si pengajar. Jadi pengajar untuk saat ini saya secara pribadi mewajibkan mereka untuk menguasai proses rekaman melalui media digital, dan mereka bisa mengembangkan pengetahuan digital, media digital tersebut tanpa harus melalui AI. Jadi si pengajar harus memberi informasi ke murid atau ke siapapun ya, terutama lulusan-lulusan yang kompeten ini, bahwa AI itu adalah salah satu media atau referensi untuk ide, bukan tujuan akhir sebuah musisi. Dan di luar itu juga ada penambahan tentang konsep mengajarnya antara pedagogi dan andragogi, dan juga ada tambahan tentang soft skill, yang mana soft skill ini di dalamnya memuat tentang khususnya tentang masalah disiplin. Karena saya sendiri juga pengajar cukup lama, saya mengajar dan saya sering ke daerah-daerah untuk workshop, masterclass atau coaching klinik. Saya cukup paham seperti apa kondisi pengajar di daerah. Saya tidak bisa interaksi dengan mereka satu persatu, jadi saya mengusulkan ini akan saya tuangkan sebagai usulan untuk SKL yang baru. Jadi sekali lagi, SKL yang lama tidak ada perubahan, tidak ada yang diganti, hanya ada sedikit penambahan. Penambahan itu adalah untuk profil lulusan baru, usulannya adalah untuk profil lulusan baru jenjang 3 pengajar musik, hampir sama dengan profil lulusan yang lama, hanya aja ada tambahan yaitu materi pengajar menguasai materi pedagogik, ya, materi untuk cara mengajar pedagogik, andragogik, kemudian soft skill mungkin akan saya tambahkan juga, dan pengetahuan rekaman di musik digital termasuk software dan sekitarnya. Dan kemudian untuk usulan jabatan pekerjaan baru, kalau untuk jabatan pekerjaan lama adalah sebagai pengajar aja. Di usulan jabatan pekerjaan baru ini, peserta bisa selain sebagai pengajar bisa menciptakan komposisi total, jadi bukan hanya aransemen tapi komposisi secara keseluruhan termasuk musiknya, aransemen musik, nada lagunya, kemudian syairnya atau liriknya, itu pengajar bisa menguasai ilmu itu. Mengenai hasil analisis perubahan untuk profil lulusan baru, antara profil lulusan lama dan profil lulusan baru, hasil analisa perubahannya adalah profil lulusan sebagai seorang pengajar selain memiliki kemampuan hard skill itu kemampuan prakteknya sebagai praktisi, sebagai bahasa kita mungkin lebih ke player ya, musiciannya. Soft skill tidak kalah pentingnya. Jadi hard skill dan soft skill untuk SKL baru nanti akan dibikin lebih balance, lebih berimbang. Kemudian konsep pengajar, pedagogi dan andragoginya juga akan
akan dimasukkan juga sebagai tambahan, salah satu tambahannya. Kemudian sebagai seorang pengajar, pertama emang disiplin sangat-sangat penting. Selain kemampuan dia tentang teori musik dan kemampuan dia berinteraksi dengan murid, menurut saya sangat penting untuk ditambahkan ke profil lulusan baru dan sebagai poin tambahan di SKL baru maupun KKNI nantinya. Sedangkan untuk hasil analisa antara SKL lama dan yang baru tentang jabatan pekerjaan, pengajar dan komposer adalah suatu kesatuan di saat sekarang, di zaman sekarang bagi seorang pengajar. Jadi pengajar tidak hanya bisa mengajar atau menguasai teori musik, atau dia bisa menguasai konsep mengajar, tapi dia sekarang bisa menjadi seorang komposer. Komposer itu jabatan untuk musisi yang bisa membuat komposisi secara keseluruhan, musik dan lagu secara keseluruhan. Dan untuk saat ini kemampuan pengajar sebagai komposer juga di industri musik saat ini itu sangat-sangat dibutuhkan, karena pengajar dan sebagai komposer itu sekarang adalah satu kesatuan. Mungkin saya akan bilang semua pengajar musik harus bisa membuat komposisi lagu. Kemudian untuk usulan capaian pembelajaran baru tidak beda, masih sama dengan capaian pembelajaran yang lama di SKL lama. Usulan capaian pembelajaran baru lebih ada penambahan dalam hal kemampuan mengembangkan materi yang diajarkan. Jadi pengajar harus tahu materi ini, satu materi itu bisa dikembangkan sejauh apa, dan memastikan murid tahu itu dan bisa mempraktekkan itu di karya-karya murid. Jadi pengajar tidak cuma menyampaikan, tapi pengajar bisa mengembangkan setiap materi yang diajarkan ke murid itu digunakannya seperti apa, bisa dikembangkan sejauh mana, itu wajib. Kemudian analisanya tentang usulan capaian pembelajaran baru ini, analisa saya antara SKL lama dan yang baru untuk kemampuan mengembangkan materi yang diajarkan melingkupi aransemen musik dan update tentang media-media untuk penciptaan sebuah karya musik. Seperti tadi yang saya sebutkan, pengajar harus mengikuti update terbaru dari DAW manapun, Digital Audio Workstation manapun. Misalkan saya sebutin DAW Pro Tools, itu pasti ada update. Pro Tools 9, 10, 11, 13 pasti berbeda. DAW Cubase, merek Cubase, itu pun juga ada update Cubase 10, Cubase 11, dan seterusnya. Software-softwarenya yang ada di dalam DAW tersebut juga akan update juga, beda dengan seri sebelumnya. Jadi pengajar harus tahu ini dan harus mengikuti update terbaru dari semua software atau digital yang ada hubungannya untuk produksi rekaman lagu. Dan hasil analisa dari struktur kompetensi lulusan adalah penambahan pada struktur lulusan baru berkaitan dengan profil lulusan baru akan lebih sesuai dan update dengan perkembangan industri musik saat ini dan produksi musik saat ini. Mudah-mudahan penjelasan dari saya dan paparan saya cukup bisa diterima, dan saya berterima kasih sekali karena video ini sudah diikutin sampai akhir. Saya Arya Setiadi dari LSK Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.